Baik. Semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita presentasi dulu ya. Gila. Hanin. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Ada yang tahu teks berita itu apa? Teks berita merupakan mengungkapkan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau keterangan baru dari suatu peristiwa. Ya. Teks berita itu suatu kejadian atau peristiwa sedang terjadi atau sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang berita. Kalian pahami teks berita ini. Sebentar ya. Dari video tadi apa yang kalian tangkap dari berita ini? PPKM di mana? Sebelumnya udah pernah mempelajari tentang tes berita? Sudah pernah. Berarti udah tahu ya tes berita itu apa? Ya. Ya. Berita itu laporan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat luas. Berita itu fakta yang menarik, fakta dan bukan opini. Berita disampaikan kepada masyarakat melalui media. Fakta dipilih yang pantas untuk dijadikan berita dan yang tidak dijadikan berita. Berita itu ditulis berdasarkan fakta, maka dapat dikatakan sebagai berita, bukan berita bohong atau hoax. Tapi tidak semua berita itu tidak semua informasi dijadikan berita, karena informasi yang bisa dijadikan berita itu adalah informasi yang ada unsur-unsur pembangunnya di dalam informasi tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita itu ada faktual, aktual, objektif, lalu melibatkan waktu dan kronologi kejadian, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas, dan juga menggunakan bahasa yang baku. Faktual itu suatu kejadian yang benar-benar terjadi, sesuai dengan kenyataan, bersifat nyata dan tidak terikat oleh waktu. Jadi peristiwa tersebut sudah terjadi, benar-benar terjadi, benar-benar kejadian, bukan bukan opini. Kejadian faktual bisa terjadi di masa sekarang dan di masa lampau. Di masa sekarang itu contohnya saat ini, seperti kita sedang belajar saat ini di masa sekarang. Kalau di masa lampau misalnya kemarinnya lagi atau 1 minggu yang
lalu, 2 minggu yang lalu, itu di masa lampau. Selanjutnya aktual itu kejadian yang baru terjadi atau baru hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Kalau bahasa kekiniannya itu trending di masyarakat, bersifat kekinian dan baru, bukan informasi yang lama yang sudah lama lalu dibicarakan kembali, itu bukan, tapi yang sedang terjadi dan sedang kejadian. Lalu objektif itu berita yang disampaikan tidak berat sebelah atau tidak memihak salah satu, dan juga berita itu tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Kita objektif itu kita tidak boleh semaunya sendiri, kita harus melihat pandangan orang lain juga, kita harus tahu pendapat orang lain juga, kita harus mendengarkannya, tidak boleh seenaknya sendiri, semaunya sendiri, tanpa memikirkan pendapat orang lain dan pandangan orang lain. Paham ya? Lalu melibatkan waktu dan kronologi kejadian. Tes berita itu disertai dengan waktu saat peristiwa terjadi. Ditunjukkan dengan runtut atau kronologi kejadian peristiwa yang telah terjadi. Jadi waktunya itu harus runtut. Misalnya kemarin hari Selasa tanggal 10 Agustus jam 12 telah terjadi kecelakaan di tempat X gitu. Lalu jam 12.30 ambulan datang untuk membawa korban. Itu namanya waktu yang runtut. Selanjutnya unik dan menarik. Berita itu disampaikan dengan memunculkan minat dan ketertarikan pembaca atau pendengar. Berita itu harus dapat menarik perhatian pendengar atau pembaca, supaya mereka mau membaca dan mendengar berita yang akan disampaikan. Dan berita itu sebaiknya memiliki unsur-unsur yang menarik dan berbeda dari yang lain. Lalu ciri yang selanjutnya itu berpengaruh bagi masyarakat luas. Berita yang disampaikan harus memiliki nilai manfaat dan memberikan pengaruh bagi pembaca atau pendengar. Jika berita tersebut tidak memiliki manfaat, buat apa disampaikan? Tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan tidak berpengaruh terhadap orang lain, terhadap masyarakat luas. Lalu menggunakan bahasa yang baku. Berita yang disusun harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan berpedoman pada EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Perbedaan fakta dan opini. Perbedaan fakta dan opini. Kalau fakta itu benar-benar terjadi, sedangkan opini belum tentu terjadi. Misal fakta tadi pagi hujannya deras sekali, itu fakta karena sudah terjadi. Tadi pagi sudah hujan. Jadi faktanya tadi pagi memang sudah hujan. Hujannya benar-benar terjadi. Sedangkan kalau opini, contohnya nanti sore saya mau pergi, kamu masih beropini karena itu kan belum terjadi, masih nanti sore kan, kamu perginya masih nanti sore, berarti itu termasuk opini, belum kejadian, belum benar tidak benar-benar terjadi karena belum terjadi. Selanjutnya itu ada unsur-unsur teks berita. Ada yang tahu unsur-unsur teks berita itu ada berapa? Ada 6, bisa disebutkan? What, who, when, where, who. Ya, unsur-unsur teks berita itu ada 6. Yang pertama ada what. What itu apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi
pada saat ini. Contohnya, kemarin si A dan si B terlibat perkelahian di tempat X. Apa yang terjadi? Si A dan si B berkelahi, kan seperti itu ya. Lalu who itu siapa? Disertai keterangan tentang orang yang terlibat. Jadi orang yang terlibat di dalam peristiwa itu siapa? Kan kemarin si A dan si B terlibat perkelahian di tempat X. Jadi siapa yang terlibat di kejadian tersebut? Si A dan si B. Si A dan si B yang terlibat dalam peristiwa perkelahian di tempat X, ya kan? Lalu yang ketiga, when. When itu kapan? Kejadiannya kapan? Kemarin. Karena si A dan si B kemarin berkelahi di tempat X, gitu. Bisa juga menunjukkan waktu. Kemarin hari Selasa tanggal 10 Agustus jam sekian, misal jam 11. Jadi unsur berita when itu jam 11 hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Itu ya. Selanjutnya ada where. Where itu di mana? Kejadian peristiwa tersebut terjadi di mana? Misalkan si A dan si B terlibat perkelahian di tempat X, ya kan? Kejadiannya di mana? Di tempat X. Selanjutnya yaitu why. Why itu mengapa? Apa yang melatar belakangi si A dan si B berkelahi? Misalnya si A dan si B terlibat perkelahian di tempat X karena merebutkan benda. Contohnya benda apa ya? Benda pulpen misalnya. Karena merebutkan pulpen. Apa yang melatar belakangi si A dan si B berkelahi? Karena merebutkan pulpen, seperti itu. Yang terakhir itu ada how. How itu bagaimana proses kejadian itu terjadi. Peristiwa itu terjadi, prosesnya itu bagaimana? Akibat yang ditimbulkan itu apa? Akibatnya si A pipinya redam karena dipukul si B, seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menyimpulkan isi berita. Sebelum kita menyimpulkan isi berita, kita harus memahami berita yang telah kita baca atau yang kita dengarkan. Kita harus mendengarkan atau membaca berita tersebut untuk mengetahui unsur-unsur berita yang ada di dalamnya. Kita harus memahami beritanya yang kita dengarkan dan kita baca. Selanjutnya kita menemukan unsur-unsurnya. Unsur-unsur berita yang ada di dalam berita yang telah kita dengar atau kita baca itu apa saja? Tadi unsur-unsur berita ada berapa? 6. Ada 6. Apa saja? Ya. Kita harus menemukan unsur-unsur tadi, unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi di dalam berita yang kita dengar atau kita baca. Setelah kita menemukan unsur-unsurnya, kita baru bisa menyimpulkan isi teks yang kita dengar atau kita baca. Paham ya? Lalu selanjutnya itu untuk menanggapi isi berita. Untuk menanggapi isi berita, kita harus itu antara kita setuju atau tidak. Dengan persetujuan atau sanggahan atau bisa juga penolakan. Kalau setuju itu misalnya aja saya setuju bla 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 karena bla 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 gitu. Kalau kita menolak artinya kan kita tidak setuju.
Itu misalnya saya tidak setuju karena bla 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 gitu. Lalu itu saran. Saran itu kita memberikan saran untuk menyempurnakan isi dari berita yang kita dengar atau kita baca, atau juga dalam pemakaian bahasanya atau struktur informasi yang diterima. Tetapi untuk memberikan saran, kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Tidak boleh kita menyindir atau mencemooh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau disuruh untuk menulis teks berita sudah bisa berarti ya? Tadi kan sudah dibagikan contoh teks berita. Coba kalian tentukan unsur-unsurnya. Selanjutnya kalian simpulkan. Nanti kalau sudah kita presentasikan hasil dari jawaban kalian, hasil dari simpulan kalian. Bisa di baca sekarang contoh tesnya. Sudah selesai? Sudah. Baik, selanjutnya Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerjaan kalian untuk membacakan unsur-unsurnya dan juga simpulan yang telah kalian simpulkan. Yang mau membacakan unsur-unsur nomor 1 siapa? Ya. Pengelolaan COVID-19 pada tempat pernikahan. Restoran hotel internasional kawasan Kepala Versi DKI Jakarta. 1/12 Desember 2020 malam. Puluhan pengunjung dan tamu restoran tanpa izin menggelar pesta pernikahan dan layanan karaoke selama PSBB. Restoran itu menggelar pesta pernikahan tanpa mendapat izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia. Sejumlah pengunjung deteksi reaktif. Pengunjung lalu menghitung restoran itu selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda sebesar 50 juta. Sudah. Ya, selanjutnya bisa dibacakan jelas simpulan dari teks berita yang dibagikan tadi. Penularan COVID-19 pada pesta pernikahan di restoran Golden Light Internasional kawasan Kepala Gading, DKI Jakarta pada Sabtu 12/12/2020 malam. Puluhan pengunjung dan tamu restoran tanpa izin menggelar 2 pesta pernikahan dan karaoke berupa selama PSBB. Restoran tersebut menggelar pesta pernikahan tanpa izin dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia. Lalu petugas menyegel restoran itu selama 3 kali 24 jam dan mengenakan denda 50 juta. Sejumlah pengunjung pesta pernikahan terdeteksi reaktif. Ya. Jadi sudah bisa kalian menentukan unsur-unsur dari tes kita ya. Sudah bisa menyimpulkan juga. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kalian untuk membuat naskah tes berita. Lalu kalian membuat video untuk membacakan naskah yang kalian buat tadi. Lalu video tersebut diunggah ke YouTube. Nanti linknya dikirim ke grup WA kita, kelas kita. Ya. Sampai sini pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum menutup pembelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa.
kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.